Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Muhammad Aditya Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai progres dari studi mandiri, proposal studi mandiri, khususnya terkait dengan bagian studi literatur dengan topik reinforcement learning, Monte Carlo simulation, dan lebih fokus lagi dalam pengembangan algoritma adaptif berbasis reinforcement learning untuk permasalahan komputasional. Jadi yang pertama ada concern satisfaction problem. Concern satisfaction problem ini merupakan permasalahan terstruktur di mana terdapat variabel yang masing-masing memiliki nilai dan juga memiliki eh, yang mana variabel ini memiliki nilai dan juga memiliki apa namanya constraint terhadap suatu variabel tertentu. Terdapat tiga komponen dalam constraint satisfaction problem ini. Yang pertama ada variabel. Yang kedua ada domain. Domain ini merupakan rentang nilai yang dapat diassign terhadap variabel dan juga constraint yang juga merupakan aturan yang perlu dipenuhi dalam mengassign nilai ke suatu variabel. Jadi solusi dari suatu CSP ini adalah assignment dari nilai dari domainnya kepada setiap variabel. Sedemikian sehingga setiap constraint ini terpenuhi. Ketika tidak ada assignment nilai yang tidak dapat memenuhi seluruh constraint, permasalahan tersebut ini tidak dapat diselesaikan atau dianggap unsatisfiable. Jadi algoritma CSP ini eh, sebagai contohnya ini ada di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini ada contoh yang diambil dari buku Russell and Norvig eh, pada tahun 2010. Jadi ini consensus satisfaction problemnya ada peta negara bagian Australia yang mana constraint-nya ini apa namanya kita nggak boleh mewarnain warna yang sama untuk negara bagian yang bersebelahan gitu. Dan untuk variabelnya ini si negara bagiannya dan ntar domainnya ini warna-warna yang bisa diassign-nya juga constraint-nya tadi yang negara bagian yang bersebelahan tidak boleh diassign nilai yang sama. Kemudian ini representasi grafnya. Kemudian ada juga constraint optimization problem, yang mana constraint optimization problem ini merupakan eh, apa namanya permasalahan CSP yang mencakup preferensi itu, yang mana solusi, yang mana ditunjukkan juga solusi yang lebih disukai berdasarkan objective function. Jadi kalau CSP ini tadi yang penting memenuhi seluruh constraint yang ada, sedangkan kalau constraint optimization ini constraint optimization problem ini dia lebih selain harus memenuhi constraint yang ada, dia juga diharapkan memiliki optimalitas yang tinggi berdasarkan objective function tertentu. Kemudian juga ada local search. Jadi local search ini merupakan metode iteratif sederhana untuk menemukan aproksimasi solusi yang baik. Di mana idealnya ini menggunakan pendekatan trial and error. Jadi pada local search ini solusi berkualitas tinggi untuk masalah optimasi ditemukan dengan meningkatkan solusi secara iteratif menggunakan modifikasi lokal yang disebut juga dengan move. Modifikasi lokalnya ini mengubah-ubah apa namanya konfigurasi atau apa ya mengubah-ubah solusi secara iteratif, tapi mengubahnya ini dalam skala yang kecil atau lokal yang disebut juga dengan move. Local search ini merupakan salah satu pendekatan umum yang bersifat secara empiris dalam menyelesaikan permasalahan optimasi yang bersifat kombinatorial. Di algoritma local search ini digunakan untuk permasalahan di mana solusi yang dicari ini merupakan konfigurasi akhir dan juga bukan merupakan urutan jalur menuju tujuan atau path to goal yang relevan. Eh, Contoh di kanan ini merupakan contoh dari space landscape yang menggambarkan eh, state terhadap objective function dari state tersebut gitu. Jadi seberapa optimal state tersebut itu bisa dilihat dari state space landscape ini. Kemudian reinforcement learning. Reinforcement learning merupakan metode pelatihan dalam pembelajaran mesin yang melatih software untuk melakukan suatu tindakan tertentu berdasarkan reward.
dan juga punishment, di mana diberikan reward untuk perilaku yang diinginkan dan juga punishment untuk perilaku yang tidak diinginkan. Tujuan utama dari reinforcement learning ini untuk memilih tindakan yang menghasilkan keputusan yang memaksimalkan reward di masa depan atau memaksimalkan return. Ada 4 komponen dalam reinforcement learning. Yang pertama ada policy, yaitu merupakan suatu strategi yang digunakan oleh agent untuk menentukan aksi yang selanjutnya diambil berdasarkan current state. Kemudian ada reward function, function yang memberikan feedback atas aksi yang dilakukan oleh agent. Kemudian ada value function, suatu fungsi yang memberikan estimasi dari cumulative reward yang didapatkan eh, agent dari suatu state tertentu, cumulative reward atau return. Model of environment, jadi ada juga komponen keempat, model of environment, yang merupakan representasi dari lingkungan yang memprediksi future state dan juga reward setelah melakukan suatu aksi tertentu. Di dalam reinforcement learning ini terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama ada value-based reinforcement learning, dan yang kedua itu ada policy-based reinforcement learning. Jadi kalau value-based reinforcement learning ini berfokus pada pencarian optimal value dari fungsi yang mengukur seberapa bagus suatu agent dalam suatu state tertentu. Jadi tujuan dari reinforcement learning ini kan apa, mencari atau ya mencari optimal policy. Tapi untuk value based reinforcement learning ini eh, pencariannya ini dilakukan dengan eh, apa? Mencari juga apa, nilai optimal dari value function gitu. Mencari value function yang optimal untuk mencari policy yang optimal. Karena di sini kan value function tuh eh, juga merupakan salah satu komponen dari reinforcement learning yang mengukur ekspektasi return dari suatu agent pada suatu state tertentu dengan menggunakan apa namanya, dengan menggunakan suatu policy tertentu. Ini ada expected return function atau V value yang tadi menghitung atau mereturn apa expected return suatu agent pada suatu state dalam policy tertentu. Kemudian ini Q value-nya, quantitative value function yang memberikan nilai terhadap suatu aksi eh, pada suatu agent di suatu state tertentu gitu. Kemudian ini untuk mencari optimal dari V optimalnya, kan kalau di sini VP ini V berdasarkan polisi tertentu, ini V optimal dia mencari nilai maksimumnya untuk seluruh policy. Begitu juga sama dengan untuk key value. Kemudian ada policy based reinforcement learning yang berfokus pada pembelajaran optimal policy secara langsung yang memetakan setiap state ke probabilitas melakukan suatu aksi. Jadi langsung untuk pembelajaran optimal policy-nya tanpa, kan kalau tadi yang value based itu dia mencari optimal policy berdasarkan juga dengan mencari eh, apa namanya optimal value function. Jadi salah satu algoritma untuk metode policy based reinforcement learning ini algoritma reinforce namanya. Kemudian ada Markov decision process. Jadi pada reinforcement learning, agen mengambil keputusan dengan menggunakan Markov decision process sebagai dasarnya. Jadi Markov decision process ini merupakan model yang efektif untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam pengambilan keputusan berurutan ketika agen ini memiliki informasi lengkap mengenai suatu keadaan sistem saat ini. Secara formal, MDP ini memiliki apa, dapat dinyatakan sebagai tuple yang terdiri dari eh, S himpunan berhingga dari state, A himpunan berhingga dari action, T fungsi transisi probabilistik, kemudian R fungsi reward, H time horizon, dan juga gamma bahkan discount factor untuk membedakan reward dan juga punishment yang diberikan kepada agent pada waktu yang berbeda. Kemudian ada Monte Carlo simulation, merupakan suatu metode untuk
memodelkan probabilitas berbagai hasil dalam suatu proses yang sulit diprediksi karena adanya variabel acak. Di Monte Carlo simulation ini dikenal sebagai probabilitas ganda, simulasi probabilitas ganda, di mana Monte Carlo simulation menggunakan banyak nilai berbeda, kemudian menghitung rata-ratanya untuk menggantikan variabel yang memiliki ketidakpastian yang tinggi. Di permodalan motor simulation ini dapat menangani ketidakpastian pada environment di mana agent bekerja. Terdapat tahapan-tahapan dalam simulasi Monte Carlo ini. Yang pertama, kita define dulu the problemnya dan juga establish the modelnya. Kita definisikan dulu seperti apa variabel yang dependennya juga, kemudian definisikan juga variabel yang merupakan random variabel yang memiliki faktor ketidakpastian. Kemudian juga determine the range and distribution of input variable. Kita determine distribusi dari input variabel yang tadi, yang memiliki faktor ketidakpastian tadi. Kita cari distribusinya, kemudian kita generate random number dari distribusi yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian setelah itu kita eh, run the model. Kita lakukan simulasi secara berulang dari generate random number yang telah kita ambil tadi banyak. Kemudian dari hasil simulasinya kita dapat data-data hasil simulasinya, output datanya kita ambil, output datanya juga kita analisis. Dan output data tersebut kita summarize, kita lakukan proses perhitungan terhadap data hasil simulasi seperti menghitung mean, kemudian standar deviasi, atau bahkan kita bisa membuat plot apa namanya eh, plot distribusi probabilitasnya dari outcome suatu aksi gitu, outcome suatu eh, proses gitu kan yang disimulasikan oleh Monte Carlo Simulation. Kemudian juga kita setelah itu kita interpret dan juga draw the conclusion-nya. Eh, Setelah itu sebenarnya ada tahapan yang opsional, sensitivity analysis untuk mengidentifikasi pengaruh dari suatu variabel terhadap outcome. Ini bersifat opsional. Juga ada optimization untuk mengoptimasi input eh, yang tujuannya ini untuk mencapai suatu objektif tertentu. Kemudian ini juga bersifat opsional dan iteratif, validate and refine the model, yang bertujuan untuk menyempurnakan model berdasarkan wawasan baru atau data tambahan atau umpan balik dari analisis. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.